Saudara-saudari yang kekasih, selamat petang, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada petang hari ini. Pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Pada petang hari ini kita dinasihatkan dari Injil 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius yang adalah sahabat dan rekan sekerja di dalam pekabaran Injil, agar Timotius tetap mengajarkan ataupun menyebarkan Injil yang murni. Karena pada masa itu banyak beredar tulisan yang mencampurkan antara Injil dan juga filsafat serta metodologi kuno ataupun metodologi Yunani pada saat itu. Sehingga mereka ataupun kelompok rasul ataupun juga Rasul Paulus memandang itu sebagai suatu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, Rasul Paulus tetap berpegang kepada Injil yang murni, yaitu tentang Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Pengajaran Injil adalah kesaksian bahwa Yesus sebagai manusia sejati dan sebagai Allah sejati. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebagai manusia sejati, Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan pesan yang baik dan bermakna, tetapi Ia mengorbankan nyawanya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupannya melakukan kehendak Allah. Dia menjadi teladan bagaimana umat manusia itu melakukan perintah Allah. Lebih spesifik, bagaimana manusia itu hidup di bumi, menjalani kehidupan di bumi menuruti kehendak Allah. Itulah gambaran sebagai manusia sejati. Sehingga kita tidak heran jika Yesus juga harus ditolak, Yesus harus dihina, Yesus harus sakit, Yesus harus dibunuh. Dalam artian bahwa segala sisi kehidupan umat manusia tidak ada yang tidak pernah dilalui oleh Yesus. Demikian pula ketika Yesus dieluk-elukan, ketika Yesus disanjung-sanjung, dihormati, banyak yang mengikuti. Sehingga dengan kata lain, segala sisi kehidupan umat manusia, baik yang baik maupun sisi kehidupan manusia yang menderita, yang malang, yang rugi. Nah, semua dikerjakan atau dilalui oleh Yesus Kristus. Hanya satu yang tidak dilalui Yesus Kristus, yaitu melakukan kejahatan. Apa yang melakukan kejahatan? Yaitu ketika manusia ini tidak melakukan kehendak Allah. Itulah kejahatan. Dan kemudian Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Allah sejati, Ia ingin semua umat manusia
dapat layak masuk ke dalam kehidupan yang kekal dengan Allah. Artinya bahwa sebagai Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, agar semua yang telah diciptakannya berada di dalam pengawasannya, berada di dalam perhatiannya, dan juga berada di dalam kehendaknya. Manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah menghendaki untuk berada dalam persekutuan dengannya. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sehingga Yesus Kristus datang ke bumi sebagai citra Allah. Sehingga manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk diselamatkan dalam kehidupan yang kekal, hendaknya mereka secitra dengan Yesus Kristus, yaitu melakukan seluruh kehendak Allah. Itulah gambaran sebagai Allah sejati. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita ingin tahu tentang Yesus itu siapa dan apa yang dikerjakan, mari kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru. Di sana suatu catatan otentik yang memberikan semua informasi yang kita butuhkan untuk kita dapat mencapai kehidupan yang kekal. Di dalam kitab itu, Yesus diwartakan dan juga tentang perbuatan-perbuatannya ataupun pesan-pesan penting yang berkaitan dengan keselamatan umat manusia. Dan dengan tegas di dalam Injil itu bahwa setiap orang, setiap umat manusia harus senantiasa memperhatikan, meneladani, dan mengikuti cara kehidupan Yesus Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah. Hal itu ditegaskan bahwa pemberitaan tentang Yesus Kristus itu disampaikan, dikabarkan oleh para rasul yang diutus oleh Yesus Kristus sendiri. Para rasul dikehendaki oleh Yesus sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba Kristus, dan kepadanya dipercayakan segala rahasia Allah. Oleh karena itu para kasih Tuhan, kita menjadi sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Demikian juga konsep pemberitaan Injil itu adalah tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah suatu perawatan yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia tanpa manusia berbuat apapun tetapi layak untuk menerima itu. Kita dicontohkan tentang seorang penjahat yang disalibkan oleh Yesus, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sebelah kanan Tuhan Yesus. Seorang penjahat ini tidak berbuat apa-apa, tetapi karena dia mengenali Yesus sebagai orang yang tidak berdosa, tetapi disalibkan sebagaimana dirinya, dan kemudian ia mengakui, dia berkata, Tuhan, jikalau engkau naik ke surga, ingatlah akan aku. Dan kemudian Yesus menjawab, bersama ini juga engkau masuk ke dalam Firdus Bapakku, bersama-sama dengan aku. Adalah suatu kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Terlebih, saudara dan saya yang pada hari ini mengenali kasih karunia itu, maka mari kita ingin untuk dapat mempertahankannya, mengimaninya, dan kemudian mengerjakan kasih karunia dalam kehidupan kita. Jika kita tanpa mengerjakan sesuatu pun kita layak untuk menerima kasih karunia itu.
Apalagi kalau kita telah menerima kasih karunia dan mempertahankannya dan memperjuangkan untuk mempertahankannya, maka kita akan berkenan kepada Allah. Rasul Yesus mengatakan salah satu kasih karunia yang paling menonjol adalah baptisan kudus, di mana dosa asal dihapuskan dan Allah memberikan janjinya untuk menyertai dan memberikan perhatiannya kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang bertobat, agar mereka tetap berada di dalam persekutuan dengannya di dalam menjalani hidup ini. Secara jelas dan tegas bahwa kasih karunia itu secara sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena ia telah menebus dosa umat manusia dengan kematiannya dan merukunkan umat manusia itu kembali dengan Allah. Sebagai bukti atas kemenangan atas dosa dan maut. Dan marilah kita merespon kasih karunia itu dengan mengandalkan diri kepada Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih karunia itu kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus, sehingga kita dapat mengenali kehidupan ilahi di dalam diri kita, sehingga kita juga mengenali di dalam firman yang kita dengar dalam setiap kebaktian dan juga perayaan perjamuan kudus adalah juga kasih karunia Allah. Sehingga kita menghargainya sedemikian rupa, kita memposisikan sedemikian rupa sebagai satu skala prioritas. Karena kita sadar dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan kejahatan. Kita ingin mengandalkan kepada kasih karunia Allah. Tetapi bersama-sama dengan kasih karunia Allah, kita akan dapat mengalahkan kejahatan. Mari kita berpegang teguh kepada pengajaran yang murni dan pasal-pasal kepercayaan yang menyatakan Injil dan sifat Kristus untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi barometer, menjadi tolok ukur kehidupan kita, dan menjadi standar kita. Maka kita akan mampu untuk memberitakan dan menyebarkan Injil dengan cara yang benar, dan kita juga akan dikuatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita menyadari kita sering merasakan kesulitan untuk memenuhi tuntutan Injil, yakni untuk mengasihi sesama dan untuk membantu mereka agar mereka juga mampu melakukan kebenaran Injil di dalam hidupnya. Marilah kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenali betapa banyaknya Allah telah bertindak untuk kita, dan betapa sedikitnya keberhasilan yang berdasarkan kekuatan sendiri. Dengan cara yang demikian, maka kita akan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita dapat mengenali kasih yang murni, kasih yang mula-mula, dan juga kita tetap menyadari bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah kasih karunia yang memberikan kepada saudara dan saya tenaga dan kekuatan untuk kita bertahan mengikut Yesus Kristus sampai pada hari Tuhan datang. Amin.